Selamat pagi Bu Kle dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bab menganalisis laporan kinerja keuangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Marcelin Sekar Ayu, NIM 18001, Similistiandari NIM 18002, Larasati Destiriana NIM 18006, Yosep Kurniawan NIM 18014, Maria Marta NIM 18028, Dania Kristina NIM 18038, dan Yosep Buana NIM 18046. Selanjutnya kita akan masuk ke materi sistem yang efektif mengidentifikasikan varians yang terjadi ke tingkat manajemen terendah. Varians bersifat hierarki sebagaimana ditunjukkan pada tampilan 10.2. Varians dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan, yang dibagi menjadi varians pendapatan dan varians beban. Variasi pendapatan dibagi lebih lanjut menjadi varians volume dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit tersebut. Varians tersebut dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan. Varians beban dapat dibagi menjadi beban produksi dan beban lainnya. Beban produksi dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Slide selanjutnya membahas tentang menghitung varians. Anggaran laba tertanam di dalam perkiraan-perkiraan tertentu tentang kondisi dari industri secara keseluruhan dan pangsa pasar perusahaan, harga jualnya, serta struktur biayanya. Berikut merupakan kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians, meliputi ide-ide. Yang pertama, mengidentifikasikan faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasar faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, menghitung dampak spesifik dan memisahkan setiap faktor penyebab dengan memvariasikan satu faktor sementara faktor lain dianggap konstan. Yang kelima, menambah kompleksitas bertahap mulai dari tingkat yang paling mendasar. Dan yang terakhir, menghentikan proses ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasikan dengan tambahan wawasan tentang faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Varians harga penjualan. Rumus dari harga varians penjualan yaitu harga aktual dikurangi harga standar, hasil tersebut dikalikan oleh volume aktual. Varians bauran dan volume. Varians volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Sedangkan varians bauran diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Rumus dari varian bauran dan volume adalah volume aktual dikurangi dengan volume yang dianggarkan dan dikalikan kontribusi per unit yang dianggarkan. Varians bauran. Varians bauran memiliki rumus volume penjualan aktual dikurangi total volume penjualan aktual dikali proporsi yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Varians volume. Varians volume memiliki rumus total volume penjualan aktual dikalikan persentase yang dianggarkan dikurangi penjualan yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Penetrasi pasar dan volume industri. Varian pangsa pasar memiliki rumus penjualan aktual dikurangi volume industri dikalikan penetrasi pasar yang dianggarkan dikalikan kontribusi per unit yang dianggarkan dikalikan kontribusi per unit yang dianggarkan. Varian volume industri memiliki rumus volume industri aktual dikurangi volume industri yang dianggarkan dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Saya Yosep Wana Pradita akan melanjutkan materi tentang variasi beban. Yang pertama ada biaya tetap. Varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan. Karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Berikut adalah contoh perhitungannya.
Di sini total anggarannya itu $150 dan aktualnya itu $160. Maka didapatkan varian yang tidak menguntungkan sebesar $10. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Berikut adalah contoh perhitungannya. Perhitungan ini menunjukkan adanya varian yang tidak menguntungkan sebesar $13. Varian ini disebut dengan varian pengeluaran karena berasal dari pengeluaran yang $13 itu lebih banyak dari anggaran yang disesuaikan. Varian tersebut terdiri atas varian bahan baku dan tenaga kerja. Itu bahan baku sebesar $11 dan tenaga kerja sebesar $12. Varian-varian tersebut secara parsial ditiadakan oleh varian pengeluaran overhead yang menguntungkan sebesar $10. Selanjutnya ada variasi dalam praktik. Yang pertama adalah periode waktu dari perbandingan. Adapun perbandingan antara anggaran tahunan dan diperkirakan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Bila kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran untuk tahun tersebut sampai tanggal itu, adalah mungkin bahwa defisit yang terjadi akan dapat diatasi di bulan-bulan yang tersisa. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan yang membuat kinerja aktual berada di bawah anggaran untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu dapat diperkirakan akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya sehingga membuat angka akhir berbeda dengan secara signifikan dari jumlah yang dianggarkan. Manajemen senior membutuhkan estimasi laba yang realistis untuk setahun penuh, baik karena hal itu menandakan perlunya mengubah kebijakan dividen, mendapatkan tambahan untuk kas, mengubah tingkat pengeluaran diskresioner, maupun karena estimasi saat ini akan kinerja tahun tersebut seringkali diberikan kepada analisis keuangan untuk pihak luar lainnya. Selanjutnya, mendapatkan estimasi yang realistis adalah tidak mudah. Manajer unit bisnis cenderung optimis terhadap kemampuan mereka untuk berkinerja di bulan-bulan selanjutnya. Karena bila mereka pesimis, maka hal tersebut akan membuat kemampuan mereka untuk mengelola diragukan. Sampai tingkat tertentu, kecenderungan ini dapat diatasi dengan mengharuskan adanya pembuktian oleh manajer unit bisnis untuk menunjukkan bahwa tren saat ini dalam jumlah margin dan biaya tidak akan berlanjut. Namun, estimasi untuk 1 tahun penuh adalah ringan, sementara kinerja aktual hanyalah merupakan masalah pencatatan. Suatu alternatif untuk mengurangi masalah ini adalah dengan melaporkan kinerja baik untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu maupun untuk 1 tahun. Lalu contohnya adalah membandingkan anggaran bulan Januari dengan aktualnya. Jadi beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu sebagai dasar perbandingan. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni, maka perusahaan dapat menggunakan jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni daripada jumlah untuk bulan Juni saja. Perusahaan-perusahaan lain membandingkan anggaran untuk 1 tahun penuh dengan estimasi sekarang atas kinerja aktual untuk tahun yang bersangkutan. Jumlah aktual untuk laporan yang dipersiapkan per tanggal 30 Juni akan terdiri dari angka aktual untuk 6 bulan pertama, ditambah estimasi terbaik saat ini atas pendapatan dan beban untuk 6 bulan berikutnya. Jadi suatu perbandingan untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu tidak selalu dipengaruhi oleh penyimpangan temporer yang mungkin terlihat aneh untuk bulan sekarang, dan oleh karena itu kita tidak perlu terlalu diperhatikan oleh manajemen. Di pihak lain, hal tersebut mungkin menyembunyikan timbulnya faktor penting yang tidak bersifat kontemporer. Fokus pada margin kotor. Di banyak perusahaan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual, dan tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Kebijakan semacam itu terutama penting dalam periode inflasi. Suatu analisis varians dalam sistem semacam itu tidak akan memiliki varians harga jual.
Sebaliknya, akan ada varians margin kotor. Margin kotor per unit adalah selisih antara harga jual dan biaya produksi. Analisis varians dilakukan dengan mensubstitusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dan biaya produksi standar. Biaya produksi standar saat ini harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan dalam tarif upah dan harga bahan baku. Biaya standar tersebut dan bukan biaya aktualnya digunakan agar ketidakefisiensian produksi tidak mempengaruhi kinerja dari organisasi pemasaran. Selanjutnya ada standar evaluasi. Standar evaluasi ini ada 3 jenis. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, standar historis, dan yang ketiga, standar eksternal. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini merupakan dasar terhadap kinerja aktual yang diperbandingkan di banyak perusahaan. Seandainya angka-angka anggaran didapatkan secara acak, maka tentu saja angka-angka tersebut tidak akan menghasilkan dasar yang andal untuk perbandingan. Yang kedua, standar historis. Standar historis merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya atau dengan hasil dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Standar jenis ini memiliki 2 kelemahan yang serius. Yang pertama, kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa sehingga perbandingan menjadi tidak valid lagi. Yang kedua, kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Yang ketiga, ada standar eksternal. Standar eksternal adalah standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Kinerja dari satu kantor cabang penjualan dapat dibandingkan dengan kinerja dari kantor cabang penjualan lainnya. Bila kondisi-kondisi dari kedua pusat tanggung jawab tersebut adalah serupa, maka perbandingan semacam itu dapat menghasilkan dasar yang bisa diterima untuk mengevaluasi kinerja. Beberapa perusahaan mengidentifikasikan perusahaan yang diyakini merupakan perusahaan yang dikelola paling baik dalam industri tersebut dan menggunakan angka-angka dari perusahaan tersebut, baik melalui kerjasama dengan perusahaan tersebut atau dari materi yang diterbitkan sebagai dasar perbandingan. Proses ini disebut dengan benchmarking. Keterbatasan standar. Suatu varians antara kinerja aktual dan standar bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Walaupun sangat mudah untuk mengacu pada varians yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, kata-kata ini mengimplikasikan bahwa standar adalah ukuran yang andal tentang bagaimana kinerja yang seharusnya. Bahkan biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat tentang berapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Situasi ini dapat muncul karena salah satu atau kedua alasan. Yang pertama, standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya. Yang kedua, walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak dalam kondisi yang ada pada waktu itu, kondisi yang berubah membuat standar tersebut menjadi usang. Langkah pertama yang penting dalam analisis varians adalah pengujian terhadap validitas dari standar tersebut. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead variabel maupun tetap, keduanya dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap terjadi di periode tersebut, tetap akan tinggal di persediaan dan tidak mengalir ke harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika saldo persediaan turun selama periode tersebut, lebih banyak biaya overhead tetap yang dilepaskan ke harga pokok penjualan dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut.
Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Yang pertama secara total, yang kedua berdasarkan volume, bauran, dan harga. Yang ketiga menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Proses dari satu tingkat ke tingkat lainnya sering disebut dengan mengupas bawang. Hal itu terjadi karena lapisan demi lapisan dikupas, dan proses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Selanjutnya ada biaya teknik dan biaya diskresioner. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Sebaliknya, kinerja dari pusat beban kebijakannya biasanya dinilai memuaskan apabila beban akrual hampir setara dengan jumlah yang dianggarkan, tidak lebih tinggi maupun lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh varians yang menguntungkan dapat mengindikasi bahwa pusat pertanggungjawaban tidak melaksanakan dengan mencukupi fungsi-fungsi yang disetujui olehnya. Selamat pagi Bu Kle dan teman-teman. Di sini saya Yusuf Kurniawan Santoso dengan NIM 18211440 akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh Selin. Di sini saya akan membahas materi mengenai keterbatasan analisis varians. Keterbatasan analisis varians yang pertama adalah bahwa analisis ini mengidentifikasikan di mana varians dapat terjadi. Tetapi analisis ini tidak mengatakan mengapa varians tersebut terjadi atau apa yang dilakukan tentangnya. Sebagai contoh, laporan mungkin saja menunjukkan adanya varians yang signifikan yang tidak menguntungkan dalam beban pemasaran. Dan mungkin saja mengidentifikasikan varians ini dengan beban promosi penjualan yang tinggi. Namun, pada laporan tersebut tidak dijelaskan bahwa mengapa beban promosi penjualan tersebut dapat melambung tinggi. Keterbatasan analisis varians yang kedua adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik-teknik ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Namun, teknik-teknik tersebut hanya dapat diterapkan jika proses itu diulang dalam interval yang sering, seperti operasi dari suatu alat mesin dalam proses produksi. Literatur hanya memiliki sedikit artikel yang menyarankan agar pengendalian mutu secara statistik digunakan untuk menentukan apakah varians anggaran adalah signifikan. Yang ketiga, keterbatasan yang ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Sebagai contoh, seorang manajer yang melihat kinerja biaya produksi unit bisnis mungkin memerhatikan bahwa biaya tersebut sesuai dengan anggaran. Namun, hal ini mungkin dihasilkan dari kinerja yang baik dari suatu pabrik yang ditiadakan oleh kinerja yang buruk di pabrik lain. Secara serupa, ketika lini produk yang berbeda-beda pada tahap pengembangan yang berbeda digabungkan, kombinasi ini mungkin mengaburkan hasil aktual dari setiap lini produk. Demikian pula ketika varians menjadi semakin teragregasi, para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan-penjelasan dan prediksi yang menyertainya. Akhirnya, laporan itu hanya menunjukkan apa yang telah terjadi. Laporan tersebut tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer tersebut. Yang kedua ada tindakan manajer. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal, yaitu laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi mengenai hal yang tidak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secara secepatnya melalui telepon, fax, email, atau pertemuan pribadi segera setelah hal itu diketahui. Laporan formal
mengonfirmasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Salah satu manfaat utama dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer tingkat bawah untuk mengambil tindakan perbaikan atas inisiatif mereka sendiri. Selain itu, laporan formal juga menjadi suatu dasar untuk analisis, karena informasi dari sumber-sumber tidak resmi seringkali bersifat umum dan tidak tepat. Biasanya terdapat diskusi antara manajer unit bisnis dan atasannya, di mana manajer unit bisnis menjelaskan alasan-alasan dari varians yang signifikan, tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi yang tidak menguntungkan, dan perkiraan waktu dari setiap tindakan perbaikan. Manajer operasi, seperti orang lain pada umumnya, tidak suka untuk mengakui bahwa varians-varians yang tidak menguntungkan terjadi karena kesalahan mereka. Laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Tindakan tersebut mungkin terdiri dari pujian atas kerja yang telah dilakukan dengan baik, saran-saran untuk melakukan hal secara berbeda, atau memproses, atau tindakan tenaga kerjaan yang lebih drastis lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.